Di video kali ini saya akan membahas tentang 4 unsur penting dalam acting. Dalam arti bahwa ini adalah 4 unsur yang harus kita ketahui sebagai aktor, dan 4 unsur inilah yang harus kita penuhi pada saat kita memerankan sebuah atau seorang karakter, gitu ya. Nah, yang pertama adalah backstory, ya, atau latar belakang cerita dari karakter itu. Kenapa kemudian latar belakang cerita ini penting? Karena latar belakang cerita ini nanti akan melahirkan motivasi-motivasi atau unsur-unsur yang lainnya. Jadi misalnya kita harus tahu bagaimana latar belakang dari kisah keluarga dari si tokoh ini misalnya. Memang sekali lagi ini adalah imajinatif, ya. Kalau memang bukan sebuah atau seorang tokoh yang hidup atau pernah hidup misalnya di film biopik atau sejarah, memang kita harus tahu latar belakang sejarah tokoh itu, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Tapi ketika ini tokoh ini adalah imajinatif, maka tetap saja kita harus tahu latar belakang dari si tokoh tersebut. Dan itu nanti biasanya akan sangat memperkuat kita pada saat mencari motivasi-motivasi acting di dalam setiap scene yang ada di film yang akan kita mainkan. Ya, itu yang pertama, backstory karakter itu penting. Poin yang kedua adalah motivasi. Motivasi ini jelas. Jadi setiap karakter itu mempunyai motivasi yang kuat ketika dia akan melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu di dalam setiap scene-nya. Nah, motivasi-motivasi ini nanti akan menghasilkan goals atau tujuan dari karakter itu di belakang. Biasanya setiap karakter itu mempunyai tujuan ketika dia ada di dalam sebuah cerita. Contoh, ada seorang karakter yang tujuannya ingin pergi ke pasar. Nah, maka sejak dari rumah, ya, dia sudah mempersiapkan sesuatu, banyak hal, bukan sesuatu ya, banyak hal untuk mempersiapkan dia pergi ke pasar itu. Contoh, dia harus mandi dulu mungkin. Nah, ini contoh simpelnya ya. Kemudian dia harus mempersiapkan daftar belanjaan misalnya. Ya, kemudian dia harus mencari alat transportasi apa yang bisa membuat saya sampai ke pasar misalnya itu. Kalau contoh yang besar adalah misalnya seorang orang yang mungkin dari kalangan miskin kemudian ingin menjadi kaya, goalsnya kaya, apa yang harus dilakukan misalnya. Atau orang yang jomblo atau single kemudian pengen punya pacar misalnya gitu, apa yang harus dilakukan. Nah, ini motivasi ini harus terbangun secara runtut dan logis secara peristiwa agar kemudian si tokoh ini nanti akan sampai pada tujuannya. Jadi motivasi dan tujuan itu menjadi satu rangkaian yang tidak terputus, ya. Nah, itu tadi adalah yang kedua. Yang ketiga adalah humanity atau kemanusiawian dari karakter ini, ya. Yang namanya orang hidup tentu saja tidak selalu menang, tapi kadang-kadang kalah, tidak selalu gembira, kadang-kadang sedih, tidak selalu sedih terus, tapi kadang-kadang juga gembira. Nah, unsur kemanusiawian inilah yang kemudian harus ditampakkan oleh seorang aktor pada saat dia memerankan sebuah karakter. Kalau kemudian si karakter ini sedang sedih, maka berarti unsur manusiawi dari karakter inilah yang sedang memegang peranan kuat di situ. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman pada saat membangun atau mendevelop seorang karakter atau sebuah karakter, gitu ya. Jadi manusiawi gitu. Sifat-sifat manusiawi ini juga harus hadir pada saat kita berakting memerankan karakter. Kita memerankan karakter, memerankan tokoh bukan karena adanya skrip semata, tetapi karena ada cerita di balik skrip itu. Sehingga apa yang kita lakukan, ya, mulai dari depan tadi ada latar belakang cerita, kemudian ada motivasi dan tujuan, kemudian di sini ada rasa kemanusiaan atau kemanusiawian dari karakter itu bisa terlihat dengan baik dan seimbang. Bagaimana kemanusiawian itu lahir? Bermacam-macam. Bisa lewat gestur, bisa lewat ekspresi, bisa lewat dialog, bisa lewat
apa ya istilahnya, aksi dan reaksi dengan tokoh-tokoh yang lainnya gitu. Nah, ini semua harus diperhatikan oleh seorang aktor. Yang keempat adalah stick atau manner atau gimmick atau sesuatu yang menjadi ciri khas dari karakter itu. Contoh bagaimana cara berjalan karakter itu, contoh bagaimana suara karakter itu, contoh reaksi si karakter ketika ada emosi tertentu yang dilampiaskan oleh tokoh yang lain. Nah, ini juga harus menjadi perhatian dari seorang aktor. Semua ini terbungkus menjadi satu, ya, terbungkus menjadi satu dalam acting yang realis. Nah, ini yang cukup penting. Jangan sampai kemudian karena kita terbeban dengan hal-hal 4 unsur penting ini, maka kemudian akhirnya actingnya menjadi tidak realis. Justru di situ kemampuan aktor itu diuji. Bagaimana hal-hal yang sifatnya analitis, hal-hal yang sifatnya logika, sifatnya perasaan, semua diramu menjadi satu, menjadi sebuah acting yang realistis. Oke, silahkan like, komentar, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi jika ada video baru di channel ini. Silahkan tulis di kolom komentar, seandainya ada pertanyaan bisa saya jawab di kolom komentar juga, atau bisa saya buatkan videonya. Ingat pesan dari saya, ya, janganlah kita dibesarkan oleh sensasi, tapi kita dibesarkan oleh prestasi. Memang baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang yang baik. Masih bersama Dap Gendong Channel.